الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتاب المبين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين وهو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya kepada kita. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menegakkan hukum-hukumnya. Hanya dengan takwa yang benar inilah kita akan mendapatkan bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah selalu dibahas permasalahan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari semua madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, rahmatullahi alaihim ajma'in. Di sana selalu ada pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamat hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua madhab, tidak ada beda pendapat. Dan ini adalah keyakinan masyarakat Indonesia semuanya, yaitu selamat hatinya dan selamat lisannya terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 10. Walladzina ja'u min ba'dihim
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah kaum muhajirun wal ansor, yang datang setelahnya, termasuk kita semuanya, kita mendoakan mereka, mendoakan para sahabat dari kalangan al muhajirun wal ansor. Kita doakan para sahabat semuanya, yang mana ketika hajjatul wada, haji perpisahan, Rasulullah Muhammad SAW disertai oleh 100.000 sahabat. Yang datang setelah sahabat mendoakan, lidahnya mendoakan, mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi kita doakan, kita mendoakan para sahabat. Lidah kita mendoakan, bukan menyumpah, bukan mengutuk, bukan mencaci maki, bukan melecehkan, bukan menghina. Lidahnya mendoakan para sahabat. Demikian pula hatinya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ada ghil, ada benci, ada dengki, ada dendam kepada orang-orang yang beriman, terutama para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat orang yang beriman. Lidah kita mendoakan para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian juga para istri Nabi, mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, dan yang lain-lainnya. Banyak sahabat Nabi dan banyak istri Nabi. Lidahnya mendoakan, lidahnya yang baik, bukan nyumpah, bukan melaknat, bukan mengutuk, bukan mencaci maki, bukan melecehkan, bukan menghina, mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami ya Allah, yang mereka telah beriman mendahului kami ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita berdoa, jangan sampai hati kita ini ada ghil, dengki, dendam, benci dan berbagai macam keburukan kepada orang yang beriman, terutama kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidahnya masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, barat sampai timur, utara sampai selatan. Kalau ada pemahaman yang menyimpang dari ini, maka tidak layak masuk negeri Indonesia. Karena itu bukan pemahamannya orang Indonesia, hanya akan membuat kekacauan di Indonesia. Orang Indonesia cinta kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mereka mengamalkan Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat nomor 10. Demikian pula juga mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam riwayat As-Sahihain Al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan mencaci maki sahabatku. Sahabat Nabi itu adalah kullu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi kalau menurut definisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua yang bertemu Nabi walaupun sebentar, ketika ketemu Nabi dalam keadaan iman, dan ketika meninggal dunia dalam keadaan iman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya masyarakat Indonesia semuanya. Kalau ada yang punya pemahaman lain, berarti bukan pemahamannya orang Indonesia.
Kalau dimasukkan Indonesia akan membuat kacau di negara kesatuan Republik Indonesia. La tasubbu ashabi, jangan mencaci maki sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalau sekiranya seorang dari kamu menginfakkan 1 gunung Uhud emas, maka masih belum bisa menjangkau infak para sahabat 1 mud atau setengah mud gandum. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita infak 1 gunung Uhud emas, 1 gunung Semeru emas, 1 gunung Bromo emas, para sahabat cuman infak 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan atau setengah mud gandum atau padi atau beras, maka kita masih kalah dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa mereka luar biasa. Mereka mengorbankan segala-galanya demi membela kekasih mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga di kalangan para sahabat Nabi kita kenal dengan kaum Al-Muhajirun wal Ansor yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ansor, penduduk Madinah yang membantu menolong kaum Muhajirin, yang mana di antara mereka ada sahabat para peserta perang Badar, Ahlu Badar. Ahlu Badar itu jumlahnya 300 lebih. Ini perang yang luar biasa, perang Badar, sehingga Allah menyebut sebagai Yaumal Furqan, perang pembeda antara orang iman dengan orang kafir. Dan keimanan mereka adalah keimanan yang abadi, bukan iman zaman Nabi saja. Nabi mati kafir semua. Wah, tidak benar itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar, sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lain-lainnya, Allah mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai para peserta perang Badar, berbuatlah sesukamu, aku telah mengampuni dosamu. Artinya mereka Ahlu Badar adalah Ahlul Jannah. Kalau toh mereka berbuat dosa, berbuat salah sebagai manusia, maka Allah membuka pintu taubat untuk mereka, sehingga mereka mati dalam keadaan telah bertaubat. Atau juga karena jasa mereka yang besar, sehingga kalau ada salah-salah mereka dibanding jasa mereka, kesalahan mereka seakan-akan hilang begitu saja. Ibaratnya air 2 kulah, terkena najis 1 tetes, maka seakan-akan najisnya itu hilang. 300 lebih sahabat Nabi peserta perang Badar. Demikian pula para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ikut di dalam Bai'atur Ridwan, sumpah setia di bawah pohon pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Jumlah mereka saat itu aktsar min 1400 lebih sahabat, yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun daripada para peserta bai'at di bawah pohon. 1400 sahabat lebih tidak akan masuk neraka. Mereka adalah Ahlul Jannah yang Allah ridha kepada mereka, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada mereka semuanya ketika mereka membaiat Nabi di bawah pohon. 1400 lebih. Nah, kini ada yang mengatakan setelah Nabi mati semua sahabat murtad. Yang tidak murtad cuma berapa gelintir saja. Ini ghair ma'qul, ada ajaran yang tidak bisa diterima akal sehat, yang benar-benar bertentangan dengan dalil yang sahih, tidak logis, sama sekali enggak logis. Kemudian juga ada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga.
binassin sahih. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, kita enggak ngurus yang lainnya, kita ngurus ahli sunnah wal jamaah. 10 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Mereka adalah 10 sahabat Nabi yang Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semuanya adalah ahlul jannah. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di Kufah, di mimbar Kufah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, bahkan juga Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Sayyidina Ali di mimbar Kufah di depan orang banyak, beliau mengatakan, "Anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar radhiyallahu ta'ala anhuma." Yang mengatakan ini Sayyidina Ali di mimbar Kufah di depannya orang banyak. Sayyidina Ali mengatakan, orang terbaik dari umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar thumma Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Yang mengatakan Sayyidina Ali seorang kesatria. Apakah kita mengatakan Sayyidina Ali berbohong, taqiyah dan yang lainnya? Enggak mungkin. Sayyidina Ali bukan pengecut. Sayyidina Ali pemberani. Dan Sayyidina Ali mengatakan realita bahwa orang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Kemudian kalau menurut urut-urutan khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan hanya itu, ahli sunnah wal jamaah wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah juga cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, baik keluarga dalam skala kecil Fatimah, Ali, Al-Hasan wal Husain, atau keluarga dalam skala besar yang diharamkan sedekah untuk mereka, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil dan yang lainnya. Ahlus sunnah cinta kepada mereka karena Rasulullah berwasiat supaya kita mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku peringatkan kalian tentang Allah terhadap keluargaku. Jangan berbuat jahat keluargaku. Ahli sunnah cinta kepada mereka semuanya, cinta yang wajar dan yang tidak melampaui batas, apalagi sampai mengkultuskan. Kemudian juga ahli sunnah wal jamaah cinta kepada istri-istri Nabi, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin, ya, wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil jannah. Kita cinta kepada istri Nabi semuanya. Istri Nabi semuanya ada 11, ada juga beda pendapat. Yang mana diantaranya adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah dan yang lain-lainnya. Kita cinta kepada mereka. Bahkan kita mengatakan mereka adalah ibu kita, ummahatul mu'minin. Karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya Nabi adalah ibu kita. Aisyah itu ibu kita, Hafsah ibu kita, Khadijah ibu kita. Dan kita yakin bahwa para istri Nabi adalah istri beliau di surga nanti. Jangan sampai kita menghina istri Nabi, apalagi sampai menuduh Aisyah itu berbuat berselingkuh dan yang lainnya. Allahu Akbar. Allahumma salimna. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari akidah-akidah seperti ini. Kita cinta kepada istri Nabi semuanya. Mereka adalah istri Nabi di dunia sampai di dalam surga nanti. Kemudian di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Kita lebih baik diam terhadap fitnah yang terjadi di kalangan sahabat. Zaman sahabat memang ada fitnah sepeninggal Nabi, ada perang Jamal, perang Siffin, macam-macam. Kita nggak usah ikut-ikutan, karena berita-berita tentang fitnah itu banyak versinya. Mereka punya versi, kita punya versi, ditambahi, dikurangi, dirubah-rubah, banyak yang palsu, yang bohong dan yang lainnya.
sudah kita nggak usah ikut-ikutan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan pedang kita daripada menumpahkan darah mereka, maka kita selamatkan mulut kita selamatkan hati kita. Jangan sampai menghina sahabat Nabi, istri Nabi, ataupun benci kepada mereka dan yang lain-lainnya. Ahlu sunnah nggak perlu bahas-bahas itu, nggak ada faedahnya, hanya akan menimbulkan hati kotor dan mulut kita pun akhirnya melaknat dan yang lain-lainnya. Kita serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang memutuskan perkara di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita semuanya dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ini menjadi akidah kita dan keturunan kita, bangsa Indonesia, kaum mukminin semuanya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayinati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا بحفظك وأمنها بأمنك وأبعد عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم فرج كرب أمتنا الإسلامية وانصرها بنصرك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مصر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب محمدا ونحب أهل بيته ونحب أزواجه ونحب أصحابه. اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولأولادنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.